Zhang Yi, Yang Xinxin, dan Zhou Ke'er duduk di depan api unggun pada jarak yang tepat. Tidak terlalu dekat hingga terasa terlalu panas, tetapi juga tidak terlalu jauh. Suhunya pas sekali. Mereka mengenakan baju tempur yang elegan, duduk di sofa yang lembut dan nyaman, dengan minuman diletakkan di samping. Suasananya santai, seolah-olah mereka datang untuk berlibur. Namun, api unggun yang sangat besar dan berkobar hebat itu justru membuat banyak anggota ras serigala gading menjerit ketakutan. Apakah mereka akan dipanggang sampai mati? Perasaan ini sama sekali tidak terasa seperti makhluk berakal. Justru lebih mirip ternak kelas rendah seperti sapi dan kambing. Di mata mereka terpancar ketakutan yang luar biasa. Tangisan dan teriakan semakin banyak terdengar. Semakin banyak pria dewasa dari ras serigala gading yang memaki Zhang Yi atau memohon agar segera dibunuh. Namun Zhang Yi tetap tidak tergerak. Ia hanya duduk di sofa. Di sisi depan tubuhnya menjulang cahaya api yang tinggi, membuat seluruh dirinya seolah tenggelam dalam bayangan cahaya kuning hangat yang sunyi. Ia sedikit menyipitkan mata, menikmati kehangatan dan kenyamanan saat ini. Hangat sekali. Sambil berkata begitu, pandangannya perlahan menyapu seluruh alun-alun. Rak-rak pengering daging manusia itu. Mayat manusia yang baru setengah dibongkar, serta rongga mata kosong yang membeku dalam ketakutan. Jika seseorang pergi ke toko daging untuk membeli kepala babi atau kepala kambing, mungkin mereka tidak akan merasa terlalu tidak nyaman. Namun jika melihat mayat sesama manusia diperlakukan seperti ini, melihat mata kosong itu, rasa mual hampir tidak bisa dihindari. Di tengah pemandangan berdarah ini, justru terselip keteraturan yang aneh. Setiap adegan seperti menempel di retina matanya, tatapannya perlahan semakin tenggelam. Apakah daging manusia enak? Ia memiringkan kepala, memandang para anggota ras serigala gading, lalu tiba-tiba melontarkan pertanyaan itu dengan santai. Suaranya tidak keras, tetapi anehnya bergema di seluruh alun-alun. Setiap telinga anggota ras serigala gading mendengarnya dengan sangat jelas. Seluruh ras serigala gading bergetar. Tidak ada yang berani menjawab. Seseorang tanpa sadar melirik ke samping. Di sanalah rak pengering yang biasanya dipenuhi daging manusia kering. Sekarang, potongan-potongan daging kering itu ditarik turun dengan kasar dan dilempar ke tanah. Di samping talenan yang berlumuran darah, beberapa mayat manusia yang belum selesai diproses tergeletak terbalik di atas permukaan besi yang dingin dan keras. Zhang Yi dengan tenang bertanya sekali lagi. Aku bertanya pada kalian, apakah enak? Kali ini matanya sedikit melengkung membentuk senyuman. Namun semua anggota ras serigala gading tahu, itu bukan senyuman yang lembut. Tidak ada kehangatan di dalamnya. Hanya rasa ingin tahu yang dingin, seolah-olah sedang mengamati suatu bahan percobaan. Akhirnya para anggota ras serigala gading runtuh. Seseorang berlutut di tanah. Dahinya menghantam lantai logam yang dingin dan keras dengan bunyi keras. Mereka meratap memohon ampun dengan suara yang hampir hancur. Lepaskan kami. Kami hanya menjalankan perintah. Daging manusia adalah jatah makanan yang dibagikan dari atas. Kami tahu kami salah. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah lagi menangkap orang-orang dari negara Huaxu. Kami mohon padamu, setidaknya lepaskan orang tua dan anak-anak. Tangisan saling bersahutan, bergabung menjadi dengungan ketakutan. Zhang Yi memandang semua itu, dan senyumannya menjadi sedikit lebih lembut. Ia mengangkat tangan dan melambaikannya dengan ringan. Jangan salah paham. Aku sebenarnya tidak terlalu marah. Lagi pula, kemarahan adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi manusia. Tidak perlu marah kepada binatang. Para anggota ras serigala gading tertegun. Beberapa orang bahkan mengira ia benar-benar tersentuh belas kasihan, sehingga mereka menangis lebih keras, membenturkan kepala sampai kulit dahi mereka terkelupas. Namun, para anggota pasukan Fuying justru menundukkan kepala, menyembunyikan dinginnya pandangan di mata mereka. Mereka terlalu memahami sifat Zhang Yi. Semakin seperti ini keadaannya, semakin kecil kemungkinan ia akan melepaskan ras serigala gading dengan mudah. Zhang Yi bersandar malas pada sandaran kursi. Nada suaranya lembut, seolah sedang menceritakan kisah yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dulu, aku pernah salah memahami satu hal.
Aku mengira kita semua adalah manusia. Hanya saja lahir di zaman yang berbeda, dengan tingkat peradaban yang berbeda. Namun setidaknya ada beberapa hal yang sama. Misalnya rasa hormat terhadap kehidupan atau batas terhadap sesama. Tapi sekarang tampaknya kata manusia itu hanyalah nama yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Kalian menyebut diri kalian ras serigala gading. Dalam kesan kalian, kami disebut mangsa. Mungkin kalian menganggap kami seperti monyet. Dalam cerita kami, kalian disebut serigala haus darah. Kita memberi nama yang berbeda satu sama lain. Itu sendiri sudah menjelaskan satu hal. Kita bukanlah makhluk yang sama. Cahaya api memantulkan warna merah gelap tipis di sisi wajahnya. Para anggota ras serigala gading tanpa sadar menahan napas. Zhang Yi memainkan sepotong kecil batu di antara jarinya, seolah-olah baru saja memungutnya dari tanah. Karena kita bukan makhluk yang sama. Kalian memakan sesama jenisku. Bagi kalian itu bukanlah dosa. Sama seperti kita memakan ayam, bebek, atau ikan, kita juga tidak menganggapnya kejam. Kalau begitu, kami memakan kalian juga tentu tidak menjadi beban psikologis. Yang kuat memangsa yang lemah, yang mampu bertahanlah yang hidup. Bukankah itu logika yang paling kalian sukai sebagai suatu ras? Wajah para anggota ras serigala gading seketika memucat. Beberapa ahli tingkat Ipsilon yang telah dipotong menjadi tubuh cacat berusaha keras menggeliat, mencoba melepaskan diri dari belenggu sambil mengeluarkan raungan samar. Kaos, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apakah kau masih memiliki sikap seorang kuat? Bunuh saja kami. Membunuh rakyat biasa ras serigala gading tidak ada artinya. Jangan sentuh mereka. Zhang Yi tidak menghiraukan mereka. Ia hanya menoleh dan tersenyum kepada Zhou Ke'er di sampingnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sebagai seorang dokter bedah, teknik pisaumu yang paling baik. Mereka akan mendapatkan kesan yang sangat mendalam. Zhou Ke'er mengangguk. Tatapannya kehilangan sedikit kepolosan yang biasanya ada, digantikan oleh kilatan dingin yang tajam. Baik, aku akan melakukannya dengan bersih dan cepat. Ia perlahan berdiri, mengeluarkan deretan pisau bedah keramik tajam dari kotak pertolongan pertama. Liang Yue dengan ramah menyerahkan beberapa parang dan pisau pengupas tulang. Di depan sana, sebuah meja logam sudah disiapkan sejak lama. Beberapa makhluk mekanis berjalan ke sana dan menyeret seekor betina dari lebih dari 50.000 anggota ras serigala gading menuju meja operasi atau meja memasak. Tolong jangan bunuh aku. Aku masih punya ibu berusia 80 tahun di atas dan anak yang masih menyusu di bawah. Bajingan, lepaskan dia. Lepaskan dia. Jika ada urusan, hadapi aku. Pada saat ini, ras serigala gading akhirnya menyadari apa yang sebenarnya akan dilakukan Dang Yi dan kelompoknya. Bukan sekadar pembantaian, bahkan bukan pembakaran yang mereka anggap mengerikan, melainkan memasak mereka hidup-hidup. Bahkan Zhou Ke'er yang baik hati, setelah melihat daging manusia yang dijadikan dendeng itu, tidak mungkin lagi memiliki sedikit pun rasa iba terhadap mereka. Seekor serigala betina dipasangkan di meja memasak. Zhou Ke'er mengangkat pisau bedah keramik yang tajam, lalu dengan stabil dan ringan menggoreskannya. Benar, hanya menggoreskannya dengan ringan. Pisau bedah keramik khusus itu sangat tajam. Tanpa perlu tenaga besar, ia sudah bisa membelah kulit dan daging. Selain itu, ia harus memastikan tidak memotong arteri besar, agar bahan makanan di atas meja tidak mati, sehingga dagingnya tetap segar. Jeritan menyedihkan langsung terdengar. Suara kulit yang terbelah terdengar renyah seperti kain yang disobek. Krek, krek, terdengar begitu jelas. Caci maki dan jeritan ratapan penuh ketakutan bergema memenuhi seluruh alun-alun. Zhang Yi menutup matanya. Ia justru merasa jeritan kesengsaraan itu terdengar sangat indah. Ketika kalian membantai rekan-rekan sebangsaku, mereka juga pasti merasakan keputusasaan seperti ini, bukan? Sekarang kalian sudah merasakan perasaan itu? Orang yang hidup dengan kekerasan, cepat atau lambat pasti harus membayar harganya. Tenang saja, aku ini orang yang sangat baik.
Aku tidak akan membiarkan kalian mati dengan mudah. Aku akan membuat kematian kalian sangat bernilai. Tidak ada sedikit pun yang terbuang. Keahlian Joker dalam mengolah daging sangat luar biasa. Di sampingnya sudah ada anggota pasukan Fuying yang memegang nampan besar dan menunggu. Di sisi ini, sepotong daging baru saja dipotong. Di sisi lain, daging itu segera diletakkan di dekat api untuk dimasak. Daging dan darah yang masih segar mengeluarkan bunyi mendesis saat dipanggang oleh suhu tinggi. Lemak menetes ke dalam api, memercikkan aroma aneh yang sulit dijelaskan. Setelah ditaburi berbagai macam bumbu, aromanya menjadi semakin menggoda. Aroma itu sedikit mirip dengan bau yang biasanya muncul ketika ras serigala gading mengolah daging manusia. Hanya saja kali ini, yang terbaring di atas talenan bukan lagi manusia, melainkan sesama ras mereka sendiri. Para anggota pasukan Fuying berdiri dengan wajah muram. Masing-masing dia melakukan pekerjaan mereka. Mereka sedang menjalankan sebuah balas dendam yang kejam dan terarah. Pesta pemanggangan yang lambat ini adalah penghakiman yang sengaja dipertontonkan kepada ras serigala gading. Mereka hanya bisa membuka mata lebar-lebar, menyaksikan proses pembantaian yang begitu mereka kenal, kini diterapkan dengan persis sama pada diri mereka sendiri. Setiap letupan lemak di dalam api, setiap aroma daging dan darah yang dilahap kobaran api, terasa seperti jarum-jarum halus yang menusuk saraf mereka. Mereka berteriak, meratap, meronta dengan gila. Bahkan ada yang mencoba menggigit lidahnya sendiri untuk bunuh diri. Namun, setiap kali mereka hampir kehilangan kesadaran, selalu ada petugas medis yang baik hati datang menyuntikkan obat, menarik mereka kembali dari ambang pingsan. Tidak memberi mereka kesempatan untuk terbebas dengan mudah. Bahkan bunuh diri pun mustahil. Untuk mencegah hal itu, ketika ada yang mencoba merobek tenggorokannya sendiri, lengannya akan segera ditembak putus oleh senjata api. Lu Keran berdiri di atas panggung tinggi. Ia memandang wajah-wajah anggota ras serigala gading di bawah yang hampir mengalami kehancuran mental, lalu menghela napas pelan. Ini akan memberikan efek penangkal yang sangat besar saat kita menghadapi peradaban pemakan manusia lainnya nanti. Liang Yue menoleh menatapnya. Kau sudah mulai memikirkan bagaimana menyebarkan metode pendidikan teror ini? Lu Keran mengangkat bahu. Mereka yang lebih dulu menjadikan sesama kita sebagai makanan. Kita harus membalas dengan cara yang setara, bahkan lebih kejam. Kalau tidak, serangan terhadap manusia negara Huaxu tidak akan pernah berhenti. Baili Changqing mengepalkan tinjunya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Namun di matanya tidak ada sedikit pun keraguan. Ada beberapa hutang yang kalau tidak dibayar dengan cara seperti ini, para bajingan itu tidak akan pernah ingat. Waktu berlalu perlahan, di tengah cahaya api dan jeritan ratapan. Pada hari itu, lebih dari 50.000 anggota ras serigala gading tidak mati di medan pertempuran. Mereka juga tidak mati melalui eksekusi yang sederhana. Mereka mati dalam ketakutan yang belum pernah ada sebelumnya. Sampai cahaya terakhir di mata anggota ras serigala gading yang terakhir benar-benar padam, hingga api unggun hanya menyisakan abu. Kota bawah tanah ini akhirnya benar-benar menjadi sunyi. Zhang Yi perlahan berdiri. Ia menggunakan tusuk gigi untuk membersihkan sela-sela giginya. Anehnya, rasa daging ras serigala gading sedikit mirip dengan daging anjing. Benar saja, walaupun mereka memiliki kecerdasan, tetap saja binatang adalah binatang. Zhou Ke tersenyum. Di mata mereka, kita juga sama saja binatang loh. Zhang Yi menggigit tusuk gigi itu dengan kuat hingga langsung patah. Mereka yang memilih perang, maka aku akan memberi mereka perang. Kita tidak mencari masalah, tetapi kita juga tidak takut pada masalah. Ia menatap lampu yang redup di atas kepala, lalu melihat sekeliling pada rak-rak besi yang dahulu penuh dengan potongan daging manusia. Tulang belulang manusia telah dikumpulkan. Sebagian besar dari mereka adalah para prajurit negara Huaxu. Zhang Yi akan membawa mereka pulang ke tanah air. Setelah melalui pemeriksaan DNA untuk memastikan identitas mereka, barulah mereka akan dimakamkan dengan layak. Apakah hanya seperti ini saja sudah selesai? Sepertinya efek penangkalnya masih belum cukup besar. Zhang Yi berkata dengan nada datar,
Tatapannya mengarah ke tumpukan tulang dan mayat ras serigala Gading yang menggunung di tengah alun-alun, sementara sudut bibirnya perlahan terangkat. Kalau begitu, mari kita bangun sebuah menara di sini. Ketika semuanya akhirnya selesai, di pusat kota bawah tanah itu muncul sebuah menara berbentuk kerucut yang tersusun dari kepala-kepala ras serigala Gading. Menara kematian itu disusun dengan ketelitian yang hampir kejam. Satu kepala menempel pada kepala lainnya, membentuk pola geometris yang rapi dan rapat, seolah-olah sebuah gambar yang dingin dan tanpa perasaan. Sebuah menara besar yang terbentuk dari lebih dari 50.000 kepala ras serigala Gading. Menara itu berdiri tegak di tengah alun-alun kota. Ini adalah batu nisan bagi ras mereka, sekaligus sebuah papan peringatan yang didirikan bagi seluruh peradaban kuno. 7 hari berikutnya, bagi peradaban-peradaban kuno yang pernah menyerang negara Huaxu, terasa seperti mimpi buruk raksasa. Zhang Yi tidak mengeluarkan deklarasi perang apapun. Ia hanya membawa pasukan Fuying dan legiun mekanik menyebar keluar sepanjang perbatasan negara Huaxu. Sedikit demi sedikit, dengan presisi tinggi, ia mencari satu persatu peradaban kuno yang pernah menyerang dalam 2 tahun terakhir untuk menagih hutang mereka. Beberapa benteng garis depan milik ras baja dihancurkan sampai ke akarnya hanya dalam 1 malam. Tembok kota logam yang tebal beserta matriks pertahanannya langsung dicabut oleh domain Wuxiang, lalu dihapus sepenuhnya dari punggung pegunungan. Ketika fajar tiba, yang tersisa hanya sebuah patahan permukaan yang halus hingga terasa tidak nyata. Di atas kota bawah tanah ras serigala Gading, hamparan tanah tandus terukir bekas tebasan pedang raksasa. Jika dilihat dari udara, bekas itu tampak seperti mata binatang yang terbelah. Pulau terapung milik ras langit yang digunakan untuk mendaratkan kapal perang dihantam langsung hingga jatuh ke permukaan laut. Seluruh pulau karang itu tenggelam ke laut dalam dan menghilang di bawah gelombang tsunami yang bergulung. Pasukan patung batu milik ras Titan yang menjaga tepi jurang bawah tanah tercabik menjadi debu. Hanya beberapa patung yang tersisa dengan lengan terputus masih mempertahankan posisi berlutut. Adapun beberapa pangkalan rahasia terakhir milik ras Zepan di wilayah laut, setelah kemunculan singkat sebuah matahari hitam, semuanya berubah menjadi rongga bawah laut yang sepenuhnya mati dan sunyi. Hasil dari setiap pertempuran selalu sama. Kekuatan garis depan dihancurkan, kota-kota penting dimusnahkan, para pejuang tingkat Ipsilon diburu, dan dieliminasi secara presisi, lalu diikuti dengan pembalasan yang setimpal. Semua yang tingginya melebihi roda kereta dibunuh tanpa pengecualian, sedangkan yang lebih rendah dari roda kereta langsung diratakan. Dalam 7 hari, total 39 kekuatan tingkat Ipsilon dari 5 ras besar telah dimusnahkan. Nama-nama mereka diam-diam dihapus dari daftar militer masing-masing ras. Tubuh mereka bahkan belum sempat dikumpulkan, sudah berubah menjadi data dingin di dalam domain Wuxiang. Di tepi tanah negara Huaxu, satu demi satu, penanda baru didirikan. Itu adalah 12 menara kematian. Masing-masing berdiri di titik perbatasan yang paling sensitif dan paling mudah ditembus musuh. Menara-menara itu disusun dari puluhan ribu kepala. Tulang dan dagingnya telah diproses dengan energi khusus, membeku dalam kondisi abu-abu pucat di ambang pembusukan. Dari kejauhan, mereka tampak seperti altar kuno. Namun dari dekat, rongga mata kosong pada kepala-kepala itu seolah masih menertawakan siapapun yang datang. Kepala logam milik ras baja bertumpuk berlapis-lapis, memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Kepala serigala milik ras serigala Gading disusun di lapisan terluar. Taringnya terangkat tinggi, seolah sedang menggigit sesama rasnya sendiri. Tengkorak ras langit yang dahulu memiliki sayap cahaya ditempatkan dengan hati-hati di puncak menara, melambangkan bahwa darah bangsawan yang mereka banggakan telah dipaku mati di garis perbatasan. Ras Titan yang bertubuh raksasa dibongkar lebih rinci. Tengkorak besar mereka ditanam di bagian dasar menara, seolah dipaksa menjadi fondasi bagi yang lain. Sementara, kepala ras Zepan sengaja ditempatkan di beberapa menara yang dekat dengan pantai. Ketika angin laut berhembus, bau asin yang tersisa seolah membawa kembali kesombongan mereka yang dulu mampu mengendalikan tsunami.
Jika dilihat dari wilayah negara Huaxu, 12 menara kematian ini tampak seperti 12 patok batas raksasa yang memaku garis perbatasan dengan kuat. Memberitahu semua pihak, inilah harga yang harus dibayar bagi siapapun yang berani menyerbu wilayah negara Huaxu dan menantang martabatnya. Banyak orang mengira bahwa ini hanyalah permulaan. Suku Besi, Suku Langit, Suku Titan, Klan Zepan, serta para petinggi yang tersisa dari ras Serigala Gading, semuanya sedang menatap rekaman dari garis depan di ruang pertemuan masing-masing. Tatapan mereka begitu suram hingga seolah-olah bisa meneteskan air. Menurut penalaran yang lazim, setelah deklarasi terbuka seperti ini, langkah berikutnya seharusnya adalah perang total. Negara Huaxu akan seperti orang gila yang mendorong ujung tombak pasukannya menuju perbatasan peradaban kuno, memanfaatkan reputasi yang baru saja ditegakkan untuk sekaligus menyelesaikan semua utang lama selama 2 tahun terakhir. Namun, semua orang salah menghitung satu langkah. Pada hari ketika menara Jingguan terakhir selesai dibangun, Zhang Yi justru memanggil kembali seluruh pasukan yang sedang bertugas di luar, lalu membawa Fu Ying dan Legiun Mekanis kembali ke kota Tianhai. Sejak saat itu, dia tidak pernah muncul lagi. Bukan saja tidak ada pasukan yang menekan perbatasan, bahkan provokasi simbolis pun tidak dilanjutkan. Di garis perbatasan, yang tersisa hanyalah 12 menara tulang yang berdiri sunyi dan menyeramkan, seolah sengaja mengingatkan semua orang, dia pernah datang, dia sudah menagih utangnya, lalu dia pergi. Ketenangan yang tidak masuk akal seperti ini justru lebih membuat orang gelisah daripada jika perang terus berlanjut. Hampir pada saat yang sama, arus bawah tanah mulai bergejolak di kedalaman peradaban kuno. 5 peradaban kuno besar itu dahulu membentuk aliansi longgar dan bersama-sama menekan negara Huaxu. Kini mereka telah diperhitungkan satu persatu oleh Zhang Yi. Mereka telah menumpahkan darah dan harus membayar kembali berkali-kali lipat. Tentu saja mereka menyimpan kemarahan di dalam hati, tetapi ukuran tindakan Zhang Yi sangat tepat. Cukup membuat mereka sakit, namun tidak sampai membuat mereka tak mampu menanggungnya. Sekarang, Zhang Yi menarik pasukannya. Apakah langkah berikutnya adalah perang atau tidak? Mereka pun berada dalam dilema. Berperang, kini kekuatan Zhang Yi jelas jauh lebih mengerikan dibandingkan 2 tahun yang lalu, dan di sisinya juga ada para ahli kuat. Kemampuan Houtu juga memberikan efek pencegah yang sangat besar bagi mereka. Sederhananya, jika Zhang Yi dan Houtu bekerja sama, selama mereka berhasil membuat para ahli puncak mereka terluka dan meneteskan darah, Houtu bisa membunuh mereka satu persatu. Karena itu mereka pun merasa waspada. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, mereka tidak yakin dapat meraih kemenangan mutlak. Namun jika tidak berperang, mereka juga sulit menelan penghinaan ini. Akhirnya, para petinggi dari 5 peradaban kuno itu mulai mengadakan pertemuan rahasia. Di dalam kuil raksasa Takamagahara yang menjulang tinggi di Kepulauan Neon, Dewa Amenomina Kanushi perlahan berbalik dari altar yang memuja tubuh dewa kuno. Dia mengenakan jubah perang hitam. Di bawah kakinya terdapat relief cermin Yata, simbol kekuasaan negara Zepan. Di antara alis dan matanya masih tersisa sedikit kemarahan yang sulit ditekan ketika mendengar satu demi satu pangkalan mereka dihancurkan. Jika kita terus menunda seperti ini, kita hanya akan dihancurkan olehnya satu persatu. Dia memecah keheningan di dalam kuil dengan nada yang tenang hampir sedingin es. Benteng perbatasan suku besi sudah diserang di 3 tempat. Legiun patung batu milik suku Titan juga mengalami kerugian besar. Kalian masih ingin menunggu sampai kapan? Perwakilan suku besi adalah seorang kesatria kuat yang seluruh tubuhnya terbungkus zirah paduan logam dengan hanya satu celah panjang di bagian mata. Dia pernah bertarung singkat dengan Zhang Yi dalam konferensi negosiasi 10.000 ras. Tekanan dari pertemuan singkat itu masih terasa jelas hingga sekarang, seolah baru terjadi kemarin. Dia menjawab dengan suara berat, "Bukan kami tidak mau bergerak, tetapi kami tidak tahu berapa banyak kartu tersembunyi yang sebenarnya dimiliki Kaos sekarang. Sejak dia kembali dari alam semesta, aku menduga dia mengalami suatu kesempatan besar." Amenomina Kanushi mengerutkan kening. Masih sama seperti yang kukatakan, dia hanyalah manusia generasi ke-6.
Tidak peduli seberapa banyak kekuatan luar yang dia peroleh, pada akhirnya dia tetap tubuh dari darah dan daging. Jika 5 peradaban kita benar-benar bersatu, sekali saja mengerahkan semua kartu tersembunyi, belum tentu kita tidak bisa menghadapinya. Perwakilan suku langit bersandar di depan sebuah pilar logam di sampingnya, setengah memejamkan mata. Sayap cahaya alaminya terlipat di belakang punggung, seperti 2 bilah pedang tajam yang dilipat. Dia perlahan berkata, "Masalahnya adalah, kita sama sekali tidak yakin apakah dia masih termasuk dalam kategori manusia planet bumi." Pada saat negosiasi antar ras, batas kekuatannya saat itu sudah kita pahami dengan jelas. Tetapi kali ini, setelah dia kembali dari Mars, dia membelah laut dengan satu tebasan pedang, memusnahkan sebuah kota dengan satu serangan, dan dalam waktu singkat 7 hari, menjatuhkan 39 ahli tingkat Epsilon milik kita. Apakah kau berani memastikan bahwa dia tidak melangkah satu tingkat lagi ke atas? Mereka bukan orang bodoh. Kekuatan tempur keseluruhan Zhang Yi sekarang sudah menembus tingkat ksatria hitam. Jika para ahli dari 5 peradaban besar bekerja sama, sekalipun mereka bisa menang, kemungkinan besar itu akan menjadi kemenangan yang sangat pahit. Perwakilan ksatria dari suku Titan bersuara rendah, seperti guntur yang bergulung di dalam lapisan batu. Selama dia masih hidup, ras naga pasti akan ikut campur. Jika kita menekan terlalu keras di medan perang dan memaksa ras naga turun tangan sendiri, siapa di antara kita yang bisa menanggung akibatnya? Keheningan singkat muncul di dalam kuil. Hanya terdengar bunyi gemerincing lonceng angin di dekat altar yang tertiup angin dari luar. Di pihak klan Zepan, Takami Musubi duduk di bayangan aula samping. Ujung jarinya mengetuk sandaran kursi dengan ringan. Sikapnya tampak santai, tetapi di dasar matanya tersimpan warna dingin yang dalam tak terukur. Dia berkata perlahan, "Itulah sebabnya kita membutuhkan kerja sama yang benar-benar nyata, bukan sekadar aliansi di atas kata-kata. Kalian masing-masing terlalu banyak berhitung, memandang negara Huaxu sebagai sepotong daging gemuk, yang siapapun yang menggigit lebih dulu akan merugi. Namun kalian lupa bahwa sekarang masalahnya bukan lagi siapa yang lebih gemuk, melainkan siapa yang lebih dulu naik ke atas talenan." Ame no Minakanushi memandang orang-orang lain. Nada suaranya kini sedikit lebih tegang daripada sebelumnya. Negara Huaxu tidak pernah menjadi satu-satunya musuh kita. Di seberang garis perbatasan suku langit dan suku Titan, masih ada peradaban kuno lain yang mengincar wilayah kalian. Sementara kelompok gila dari suku besi yang hidup terpencil itu selalu ingin berdiri kokoh dengan cara menelan peradaban lain. Semua orang sedang menghitung orang lain. Tidak ada yang mau lebih dulu memperlihatkan punggungnya sendiri. Itulah sebabnya kita terseret sampai hari ini. Tetapi bukankah ini terasa sangat ironis? Kita menghabiskan 2 tahun untuk menguji negara Huaxu, dan hasilnya hanya 39 mayat tingkat Epsilon dalam 7 hari, serta 12 menara jingguan yang dipasang di perbatasan mereka. Ksatria suku besi mendengus dingin. Enak saja kau bicara. Begitu garis perang dibentangkan dan jalur suplai kita diputus, kita bertarung mati-matian di depan melawan negara Huaxu, sementara dari belakang digigit oleh peradaban kuno lain. Apakah kelompok tikus dari Zepan akan bersembunyi di laut sambil tertawa lebih keras? Kami tidak berniat menjahitkan gaun pengantin untuk orang lain. Setelah dunia terbuka, peradaban yang muncul setidaknya ada puluhan, bukan hanya mereka. Begitu mereka menunjukkan tanda-tanda kemunduran, pasti akan ada pihak lain yang datang untuk melahap mereka. Alasan mereka semua menargetkan negara Huaxu hanyalah karena mereka mengira Zhang Yi telah mati di Mars dan ingin menggigit sepotong daging gemuk. Jika Zhang Yi tidak pergi waktu itu, mereka tidak akan pernah berani dengan mudah menyerang negara Huaxu. Takami Musubi tersenyum tipis dan berkata dengan suara ringan, "Siapa yang akhirnya menjahitkan gaun pengantin untuk siapa, itu masih belum tentu. Selama Kaos masih hidup, negara Huaxu belum tentu menjadi yang paling berbahaya. Yang benar-benar membuat orang pusing adalah selama keberadaannya belum diselesaikan, tidak seorang pun berani bertindak gegabah. Kalian sekarang tidak berani menyerang negara Huaxu dengan kekuatan penuh, dan peradaban kuno lainnya juga tidak akan berani menyerahkan kartu tersembunyi mereka. Keseimbangan yang halus seperti ini
Jika dikatakan dengan indah, disebut penyeimbang banyak pihak. Tetapi jika dikatakan secara kasar, ini hanyalah semua orang saling menarik kaki satu sama lain sambil berjongkok bersama di dalam lumpur. Lalu sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Ksatria dari ras surga mengangkat matanya, tatapannya setajam bilah pisau. Apakah kamu ingin bersekutu dengan kami untuk menghadapi Hundun, atau ingin meminjam pisau kami untuk menguji batas kekuatannya? Tentu saja yang pertama. Dewa Tianziyu Dongzushen memotong percikan permusuhan yang semakin memanas di antara mereka, dan nadanya kembali menjadi tenang. Yang harus kita lakukan bukan mengepung negara Huaxu, melainkan menyingkirkan satu orang. Selama Hundun mati, sekuat apapun negara Huaxu, bagi kita itu hanyalah rampasan perang yang akan dibagi sedikit lebih lambat. Ksatria dari ras baja berkata dengan dingin, "Kedengarannya memang indah. Masalahnya, bagaimana cara membunuhnya?" Pertempuran langsung tidak mungkin. Pada konferensi 10.000 ras sebelumnya, kami berempat mengepung dia, seorang manusia super, namun hanya nyaris memaksanya menggunakan kartu truf. Sekarang dia kembali dari Mars, kekuatannya sudah meningkat jauh. Jika benar-benar bertarung secara langsung, serangan balasannya mungkin tidak akan mampu kita tanggung. Itulah sebabnya kita harus menyusun rencana. Dewa Gao Yuchan Chao Risen perlahan berdiri dan keluar dari bayang-bayang. Cahaya lampu di atas kuil jatuh ke jubah sucinya. Pola gelombang laut dan pusaran yang tersulam di atasnya tampak bergerak samar. Kita punya waktu dan juga kesabaran. Karakter Hundun sudah terlihat jelas dari intelijen beberapa tahun terakhir. Dia tampak santai dan bebas, tetapi sebenarnya sangat menjunjung tinggi perasaan dan kesetiaan. Selama itu berkaitan dengan negara Huaxu, selama itu berkaitan dengan orang-orang di sekelilingnya, dia tidak mungkin benar-benar tinggal diam. Ksatria ras surga menyipitkan matanya. "Maksudmu menyerang orang-orang di sekelilingnya?" "Aku hanya menyatakan sebuah fakta." Senyum Dewa Gao Yuchan Chao Risen tidak terlalu dalam. Namun dari manapun kita mulai, semuanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempersiapkan. Kita harus membuatnya mengira bahwa semuanya berada dalam kendalinya. Jika sekarang kita sudah terburu-buru membuka seluruh rencana, justru akan merusak segalanya. Buku-buku jari ksatria ras baja sedikit menegang. Setelah lama terdiam, ia berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu katakan ini semuanya didasarkan pada satu premis, bahwa kami bersedia mengikat nasib kami bersama. Jika rencana gagal, Hundun tidak mati, malah mengikuti jejaknya hingga menemukan kami. Bagaimana kamu akan membereskan kekacauan itu?" Itulah sebabnya ini disebut strategi, bukan perjudian. Tatapan Dewa Tianziyu Zongzushen menyapu mereka satu persatu seperti jarum. Kali ini kita tidak akan seperti 2 tahun lalu, secara terbuka merobek hubungan. Kita akan memperkecil medan perang ke sudut yang tidak dapat dia lihat. Saat dia mengira situasi sudah stabil, kita akan menarik tali itu sedikit demi sedikit hingga semakin kencang. Kalian khawatir bagian belakang kalian terbuka. Kalau begitu, masing-masing tarik saja peradaban kuno yang paling kalian takuti ke dalam permainan. Biarkan mereka juga berdiri di pihak kita. Satu kalimat ini mengungkap banyak informasi. Negara yang ingin menyerang negara Huaxu bukan hanya 5 pihak mereka saja. Lagi pula dahulu, bakat kekuatan Super Zhang Yi yang luar biasa, serta harta ras Yihen, tubuh manusia Ling, dan informasi yang diperoleh Zhang Yi dari Istana Tianyu, semuanya membuat banyak pihak mengincarnya. Begitu situasi dipimpin oleh kita, bukan hanya negara Huaxu, bahkan peradaban yang hanya menonton dari samping pun harus belajar untuk menundukkan kepala. Udara di dalam kuil menjadi kental, bahkan lonceng angin seolah ikut terdiam. 4 ksatria tingkat kuat yang pernah bertarung melawan Zhang Yi dalam konferensi negosiasi. 10.000 ras saling berpandangan. Rasa tertekan dari pertempuran itu kembali bangkit dalam ingatan mereka. Lalu sedikit demi sedikit ditekan kembali ke kedalaman hati. Perwakilan ras surga perlahan menutup matanya, seolah sedang menimbang sesuatu. Setelah beberapa saat ia membuka kembali matanya, dan keraguan di dasar matanya sudah tertutup bayangan yang lebih dalam. Ia berkata dengan suara rendah, "Karena kalian sudah memutuskan untuk melangkah sejauh ini,
Jangan lagi membuang waktu dengan pertanyaan seperti, apakah kita akan bertindak atau tidak? Katakan saja, langkah pertama apa? Ksatria Rasbaja juga tidak lagi membantah, hanya berkata dengan suara berat, kami tidak akan menyerahkan semua kartu truf kami kepada kalian dari Zepan. Setiap bagian yang menyangkut sumber daya penting dan kekuatan tempur inti, kami berhak untuk menahannya. Ksatria Rastitan mengangguk. Namun selama arah kita sama, tidak masalah jika metode masing-masing berbeda. Yang terpenting adalah menyingkirkan orang itu dari papan permainan. Dewa Tianziu Zongzushen akhirnya menunjukkan sedikit senyum puas, seolah telah lama menunggu saat ini. Bagus. Kalian hanya perlu mengingat satu hal. Mulai sekarang, Hundun tidak akan segera mati di depan kalian. Dia akan terus hidup, terus menunjukkan kekuatannya di medan perang, terus membangun wibawanya di dalam negara Huaxu, bahkan akan lebih dicintai daripada sekarang. Ia berhenti sejenak, nadanya tiba-tiba menjadi sedikit lebih rendah, seperti angin dingin yang meluncur turun dari puncak aula. Dan yang harus kita lakukan adalah, saat dia selangkah demi selangkah memanjat menuju puncak takdirnya, kita sudah lebih dulu menggali lubang di puncak itu. Ketika akhirnya dia memanjat ke atas dan mengira dari sana dia bisa memandang segalanya, kita hanya perlu mendorongnya sedikit saja. Isi rinci dari pertemuan ini tidak satu pun bocor ke dunia luar. Namun sejak saat itu, langit dunia kuno seolah menjadi sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Di atas bayangan perang yang belum sepenuhnya menghilang, kembali tertutup lapisan bayangan lain yang tak terlihat. Ia tidak terburu-buru, tidak mengamuk di medan perang utama. Ia hanya diam-diam mengulurkan benang-benang halus ke dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai peradaban yang tampak tenang, sedikit demi sedikit melilitkan takdir mereka bersama. 12 menara kepala di perbatasan negara Huaxu masih berdiri kokoh. Siang dan malam menatap ke segala arah tanpa suara. Batas baru yang terbentuk karenanya membuat berbagai ras kuno besar tidak berani menyerang. Zhang Yi berhenti pada batasnya, memberi mereka muka, mencambuk mereka, tetapi tidak sampai mengambil nyawa mereka. Sebagian besar orang hanya menganggap menara kepala itu sebagai peringatan atas sebuah serangan balasan berdarah, sama sekali tidak mengetahui badai yang akan datang. Hanya segelintir orang yang berdiri di ketinggian yang samar-samar, merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan, perlahan keluar dari bayangan, menara tulang yang tersusun dari kepala-kepala itu, menyusup melalui celah tak terlihat, perlahan mendekati sebuah koordinat bernama Zhang Yi. Niat membunuh mengintai di segala penjuru. Zhang Yi dan 5 negara peradaban kuno besar sudah menjadi musuh bebuyutan dan dia sendiri sangat menyadarinya. Namun, apakah Zhang Yi peduli? Dia sama sekali tidak peduli, karena dia sudah lama memahami satu hal. Ketika kamu lemah, bahkan jika kamu tidak melakukan kesalahan apapun, yang kuat bisa menyiksa dan membunuhmu sesuka hati. Tetapi selama kamu cukup kuat, maka apapun yang kamu lakukan akan dianggap benar. Jadi di dunia yang kacau ini, yang menentukan status dan benar atau salah hanyalah kekuatan. Zhang Yi kembali ke kota Tianhai. Ia menggunakan waktu 7 hari untuk mengguncang seluruh penjuru, sepenuhnya membuat seluruh negara Huaxu, dari atas hingga bawah. Tidak ada satu orang pun yang tidak tunduk kepadanya. Kemudian, ia memulai putaran rencana yang baru. Kita harus dalam waktu setengah tahun mewujudkan peningkatan menyeluruh terhadap semua industri di seluruh negara Huaxu. Zhang Yi langsung memberikan perintah kepada para petinggi 6 wilayah besar. Aku akan langsung mengirim pasukan robot mesin rekayasa di bawah komandoku untuk membantu pekerjaan kalian dengan Kepala Insinyur Lukeran sebagai komandan penuh. Prioritaskan pembangunan tembok besar Pan Huaxu. Lalu lakukan peningkatan menyeluruh pada bidang penting di seluruh negara seperti industri militer, industri umum, kimia, pertanian, dan lainnya. Setengah tahun kemudian, aku ingin melihat sebuah negara Huaxu yang benar-benar baru dan lebih kuat.